Kedudukan garis terhadap lingkaran ya bisa dilihat dari gambar ini. Nah, yang pertama, kedudukan garis G terhadap lingkaran yang pusatnya 0,0 jari-jari R. Garis G memotong lingkaran di 2 titik. Kemudian yang kedua, kedudukan garis G terhadap lingkaran yang pusatnya 0,0 jari-jari R. Kan menyinggung lingkaran di titik X1, Y1. Maka garis G ini menyinggung lingkaran yang pusatnya 0,0 di titik X1, Y1. Kemudian kedudukan yang ketiga, garis G tidak memotong dan tidak menyinggung lingkaran yang pusatnya 0,0 jari-jari R. Nah, untuk menentukan kedudukan garis G ini tanpa kita harus menggambar, gitu ya. Nah, kita misalkan garis G itu persamaannya secara umum adalah MX ditambah M. Dan lingkaran itu yang pusatnya 0,0 jari-jari R, persamaannya adalah ini. Nah, kita lihat bagaimana kedudukan garis G terhadap lingkaran L. Maka kita substitusikan persamaan garis G ke persamaan lingkaran. Jadi kalau ini persamaan garis G, kemudian ini persamaan lingkaran yang pusatnya 0,0 jari-jari R. Nah, kita substitusikan persamaan garis ini ke persamaan lingkaran. X kuadrat ditambah MX ditambah N dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Kita selesaikan, berarti E kuadrat ditambah MN tambah N dikuadratkan. Berarti N kuadrat E kuadrat ditambah 2 kali MX kali N. 2 MNX ditambah N kuadrat dikurang R kuadrat sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita susun, berarti E kuadrat tambah M kuadrat E kuadrat. Berarti bisa dibuat 1 tambah M dikuadratkan dikali X kuadrat. Ditambah 2 MNX. Kemudian ditambah N kuadrat kurang R kuadrat sama dengan 0. Nah, ini merupakan persamaan kuadrat. Yang A-nya sama dengan koefisien E kuadrat. 1 tambah M kuadrat. Kemudian koefisien X-nya adalah B 2MN. Kemudian sisanya adalah C. Jadi C sama dengan N kuadrat kurang R kuadrat. Nah, untuk menentukan berapa X-nya kita akan pakai rumus ABC. Ya. Min B tambah kurang akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Ya, kalau kita menyelesaikan persamaan kuadrat, X1 dan X2-nya itu ditentukan oleh nilai di bawah akar. Kalau seandainya di bawah akar ini positif, maka X1 dan X2-nya itu real dan berbeda. Kalau di bawah akar ini sama dengan 0, maka X1 dan X2 itu sama atau disebut akarnya kembar. Kemudian kalau di bawah akar ini negatif, maka X1 dan X2-nya imajiner. Nah, di bawah akar ini dilambangkan dengan diskriminan, gitu ya. Jadi D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Kalau D-nya besar dari 0, berarti X1 dan X2-nya real dan berbeda. Maka garis ini memotong lingkaran di 2 titik yang absisnya adalah X1 dan X2. Tapi kalau seandainya diskriminannya sama dengan 0, artinya di bawah akar ini bernilai 0. Nah, kalau 0 berarti X1 sama dengan X2.
Kalau X1 sama dengan X2, berarti garis ini menyinggung di titik yang absisnya adalah X1 sama dengan X2. Kemudian jika diskriminannya kecil dari 0. Kalau di bawah akar ini bernilai negatif, maka X1 dan X2-nya tidak real atau imajiner. Nah, kalau X1 dan X2-nya imajiner, maka garis ini tidak memotong dan tidak menyinggung lingkaran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kalau diskriminannya B kuadrat kurang 4AC besar dari 0, maka garis memotong di 2 titik. Kalau diskriminannya sama dengan 0, maka garis ini menyinggung lingkaran. Tapi kalau diskriminannya kecil dari 0, maka garis ini tidak memotong dan tidak menyinggung lingkaran. Contohnya, diketahui garis H persamaannya adalah Y sama dengan setengah X tambah 5. Lingkaran L persamaannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Nah, tentukan kedudukan garis H terhadap lingkaran L. Maka jawabnya, kita substitusikan garis H ke lingkaran. Nah, lingkaran itu persamaannya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Nah, kita ganti Y-nya dengan setengah X tambah 5. Berarti X kuadrat tambah setengah X tambah 5 dikuadratkan sama dengan 9. Sehingga X kuadrat ditambah setengah X tambah 5 dikuadratkan. Berarti setengah X dikuadratkan seperempat X kuadrat. Ditambah 2 kali setengah X kali 5. Berarti ditambah 5X. Kemudian ditambah 5 dikuadratkan 25. Dikurang 9 sama dengan 0. Berarti X kuadrat tambah seperempat X kuadrat. Berarti 5/4 X kuadrat. Ditambah 5X. 25 dikurang 9 berarti ditambah 16 sama dengan 0. A-nya 5/4. B-nya 5. C-nya 16. Nah, D-nya itu B kuadrat kurang 4AC. Berarti 5 kuadrat dikurang 4 kali A-nya 5/4 kali C-nya adalah 16. Berarti 25 dikurang, nah ini 5 kali 6, 30. 5 kali 1, 5, berarti 8. Sehingga hasilnya 10 dikurang 5, 5. 7 dikurang 2, 5. Min 55. Jadi diskriminannya kecil dari 0. Nah, kalau diskriminan kecil dari 0, maka garis Y sama dengan setengah X tambah 5 tidak memotong dan tidak menyinggung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Nah, soal yang kedua, tentukan nilai M supaya garis Y sama dengan MX tambah 2 menyinggung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Jadi kedudukan garis ini terhadap lingkaran sudah jelas ya, bahwa garis menyinggung lingkaran. Cuman yang akan kita tentukan adalah berapa M-nya. Maka jawabnya adalah, nah kita substitusikan garis ke lingkaran, tinggal kita lihat nanti bahwa diskriminannya itu sama dengan 0. Karena garis menyinggung lingkaran. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Y-nya adalah MX ditambah 2. X kuadrat tambah MX tambah 2 dikuadratkan sama dengan 1. Nah, kita selesaikan. X kuadrat ditambah MX dikuadratkan. M kuadrat X kuadrat. Ditambah 2 kali MX dikali 2. Berarti tambah 4 MX. Ditambah 2 dikuadratkan. Dikurang 1 sama dengan 0. Nah, kita susun. Berarti ini bisa disederhanakan menjadi 1 tambah M dikuadratkan dikali
X kuadrat. Ditambah 4mx, kemudian ditambah 3 sama dengan 0. Jadi berupa persamaan kuadrat. Yang A-nya sama dengan 1 tambah M kuadrat. B-nya 4M. C-nya sama dengan 3. Nah, garis menyinggung lingkaran. Berarti diskriminannya D-nya sama dengan 0. D itu adalah B kuadrat kurang 4AC sama dengan 0. B-nya 4M dikuadratkan kurang 4 kali. A-nya 1 tambah M kuadrat. Kemudian dikali C sama dengan 0. Berarti ini 16M kuadrat. Min 4 dikali 3, min 12. Min 12 dikali 1, berarti min 12. Min 12 dikali M kuadrat, berarti min 12M kuadrat. Sama dengan 0. Jadi 16M kuadrat dikurang 12M kuadrat, berarti 4M kuadrat. Kurang 12 sama dengan 0. Berarti M kuadrat sama dengan 12 dibagi 4, berarti 3. Maka M-nya adalah plus minus akar 3. Karena garis Y sama dengan MX tambah 2 menyinggung lingkaran E kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1, maka nilai M-nya itu adalah akar 3 atau M-nya itu negatif akar 3. Ya, soal yang ketiga, tentukan koordinat titik potong garis Y kurang X sama dengan 1 dengan lingkaran E kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2X tambah 2Y tambah 1 sama dengan 0. Maka jawabnya, ya garis itu persamaannya Y kurang X sama dengan 1 atau Y-nya sama dengan X tambah 1. Nah, kita substitusikan ke persamaan lingkaran. Bahwa lingkaran itu E kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2X tambah 2Y tambah 1 sama dengan 0. Kita ganti Y-nya dengan X tambah 1. Berarti E kuadrat tambah X tambah 1 dikuadratkan. Tambah 2X tambah 2 kali X tambah 1 ditambah 1 sama dengan 0. Nah, kita sederhanakan. E kuadrat ditambah X tambah 1 dikuadratkan. E kuadrat tambah 2 kali X kali 1. 2X ditambah 1 dikuadratkan. 1. Tambah 2X tambah 2 kali X. Ditambah 2 kali 1. Ditambah 1 sama dengan 0. Berarti E kuadrat tambah E kuadrat. 2E kuadrat. 2X tambah 2X tambah 2X. Berarti tambah 6X. 1 tambah 2 tambah 1. Berarti tambah 4. Sama dengan 0. Ya, kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 2. E kuadrat tambah 3X tambah 2 sama dengan 0. Maka kita faktorkan. Berarti X faktor dari 2. Dijumlahkan 2 dengan 1 hasilnya positif 3. Berarti positif 2, positif 1. Jadi X tambah 2 sama dengan 0 atau X tambah 1 sama dengan 0. Jadi X sama dengan min 2 atau X sama dengan min 1. Jadi absis dari titik potong garis dengan lingkaran itu adalah min 2 atau min 1. Nah, kita mau menentukan titik potongnya. Berarti tinggal kita tentukan ordinatnya. Nah, untuk X sama dengan min 2. Maka Y-nya sama dengan, tinggal kita substitusikan, boleh ke garis, boleh ke lingkaran. Nah, yang lebih mudah tentu kita substitusikan ke garis.
X tambah 1. Berarti min 2 tambah 1 sama dengan min 1. Jadi titik potong yang pertama adalah min 2, min 1. Kemudian untuk X sama dengan min 1. Y sama dengan X tambah 1, min 1 ditambah 1. Berarti 0. Maka titik potong yang kedua adalah min 1, 0. Jadi titik potong antara garis Y kurang X sama dengan 1 dengan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2X tambah 2Y tambah 1 sama dengan 0 adalah titik min 2, min 1 dan min 1, 0. Itulah cara menentukan kedudukan garis terhadap lingkaran. Bahwa kedudukan garis terhadap lingkaran itu bisa garis memotong lingkaran atau garis menyinggung lingkaran dan garis tidak memotong dan tidak menyinggung lingkaran.